Jadi paling tidak kalian bisa mengganti popok itu 3 jam sekali. Jadi harus tahu dulu ini tuh jamur atau ini tuh ruang popok sebenarnya. Hai, welcome back to my channel. Senang banget Moms, aku ketemu lagi sama kalian. Dan kali ini kembali aku pengen sharing pengalaman aku seputar perbayian, bagaimana caranya untuk merawat bayi kita. Nah, semoga bermanfaat ya buat kalian. Nah, seperti judul yang kalian baca, aku di sini bakal sharing seputar ruang popok. Dimana ruang popok ini sangat mengganggu banget bagi para moms-moms yang ada di luar sana. Gak tega banget karena ngelihat anaknya tuh kayak yang merah-merah, terus juga ada yang sampai luka kayak gitu. Di sini aku akan bagi 2 pengalaman aku menyembuhkan ruang popok secara alami menggunakan bahan-bahan yang alami tentunya juga. Dan yang kedua juga akan aku bagi seputar menyembuhkan ruang popok dengan bahan-bahan yang non herbal. Jadi moms harus paham dulu nih, kayak gimana sih yang namanya ruang popok ya kan? Ciri-cirinya itu adalah di bagian tubuh bayi kita terdapat merah-merah atau ruam seperti itu. Itu yang menyebabkan bayi kita menjadi sering rewel, terus juga nggak nyaman rasanya dan usil gitu ya. Kalau misalkan ruamnya masih yang levelnya baru mau keluar kayak gitu, nah biasanya dia baru merah-merah aja tuh di bagian popok ya. Nah, dari kemerahan itu kalau misalkan dia nggak terobati itu nanti bisa mengakibatkan kayak beruntusan merah-merah gitu ya Mas. Ada juga merah-merah tapi ada matanya gitu putih gitu. Nah, itu yang kasihan sama bayinya, biasanya tuh gatel. Kalau bayinya udah bisa garuk-garuk tuh sampai lecet. Jadi Mams harus hati-hati juga, jangan sampai bayi kita itu ngegaruk-garuk bagian yang ruam, nanti akan menambah parah si ruang popok ini. Tapi juga Mams harus bisa membedakan ruang popok dan jamur ya. Jangan sampai nanti ternyata anaknya terindikasi jamur nih, tapi dikasih bahan-bahan atau salep untuk ruang popok. Wah, salah besar ya Mams, itu nanti nggak akan cepat penyembuhannya. Jadi harus tahu dulu ini tuh jamur atau ini tuh ruang popok sebenarnya. Kalau misalnya Mams masih belum yakin juga ini anak gue terkena jamur atau ruang popok, Mams bisa konsultasikan ke dokter anak di kota Mams ya. Jadi kalau aku pribadi kemarin pengalaman itu anak aku karena dia daerah lipatan bokongnya tuh itu kayak ada bintik-bintiknya putih gitu. Nah, aku kira itu adalah ruang popok, ternyata itu adalah jamur. Karena aku kasih pakai salep ruang gitu tuh nggak ngaruh sama sekali, malah masih ada aja, cuman nggak yang tambah parah dan juga nggak hilang gitu loh. Jadi kan aku bingung ya, ini sebenarnya apa sih kok udah dipakai berminggu-minggu tapi nggak hilang-hilang juga ya kan. Nah, kemudian aku langsung aja datengin tuh di dokter anak deket rumah aku. Jadi di situ dikasih salep sama dokternya. Nah, setelah aku pakein salepnya itu beberapa hari ya, itu sedikit mereda tapi nggak yang langsung hilang gitu loh. Jadi aku merasa aduh, kalau dipakein salep kayak gini kayaknya kasihan juga ya kulit bayinya, karena waktu itu Kara tuh masih umur 2 bulan ya. Dan aku lihat ingredientsnya ya, aku nggak ngerti itu tulisan apa aja karena semuanya tulisannya pakai bahasa medis kayak gitu. Tapi di situ yang aku tahu ada takaran untuk anak-anak dan dewasa. Nah, sedangkan anakku kan bayi, ya sebenarnya aku percaya sih sama dokternya. Cuman aku ngerasa kayak aduh, kalau terus-terusan pakai salep nggak tega aja sama kulit si anak aku ini gitu. Jadi aku pengen cari alternatif yang lebih aman dan alami gitu. Kemudian aku mendapatkan satu formulasi untuk menyembuhkan jamur ataupun ruang popok. Pertama yang harus memperhatikan itu adalah kebersihan dari bayi kita itu. Nah, nggak jarang nih moms yang masih baru, yang baru punya anak 1 ya kan, tuh suka yang masih bingung gimana sih cara mengganti popok yang baik dan benar, apa aja sih yang harus dilakuin gitu. Aku dulu juga kayak gitu, kayak yang masih awam banget ya. Nah, pertama tuh ya, kalian harus pastiin ketika kalian mengganti popok sekali pakai atau popok kain apalah itu, kalian harus cek dulu ya bayinya pup atau enggak. Karena kalau misalkan bayinya itu pup, nah itu harus segera diganti ya Mams. Kalau bisa jangan sampai telat, karena kalau semakin lama si pupnya itu berada di dalam popok itu akan semakin parah, nanti menimbulkan ruang popok atau
memperparah ruang popok yang sudah ada di kulit. Karena kita tahu ya, bakteri jahat, kuman segala macam itu nantinya akan berkembang biak tuh di situ dengan cepat. Jadi moms harus segera mengganti popok sekali pakai anak mom itu dengan yang baru. Jangan ditunda-tunda lagi, baik itu pup ataupun pipis. Jadi paling tidak kalian bisa mengganti popok itu 3 jam sekali. Maksimal banget kalau kulitnya lagi nggak ada iritasi ya 4 jam lah. Nah tadi aku belum cerita ya kenapa anak aku bisa terkena kayak jamur gitu. Jadi waktu pas bayi aku lahir itu dia daerah genitalnya tuh kayak masih ada apa ya, lemak-lemaknya gitu loh dari dalam perut aku. Kalau misalkan bayi baru lahir kalian tahu ya ada yang putih-putih kayak gitu. Nah itu dia belum terlalu bersih di daerah genitalnya, jadi aku lihat tuh masih yang agak ada numpuk-numpuk kayak lemak-lemak gitu. Dan pertama kali aku nggak tahu gimana caranya buat ngebersihin ini karena anak aku kan masih bayi banget, baru lahir banget, jadi aku belum yang bisa ngebersihin itu sampai dalam-dalamnya. Karena yang setahu aku, yang aku baca itu kalau daerah genital bayi itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi aku taunya oh nanti pasti keluar sendiri deh gitu, dan ternyata tidak keluar moms. Aku nggak tahu ya ini juga terjadi di bayi lain, bayi moms yang ada di rumah atau enggak, tapi di bayi aku kayak gitu. Setelah beberapa bulan, itu kurang lebihnya karena 2 bulan, baru aku berani sedikit-sedikit buat ngebersihin daerah genitalnya itu pas lagi mandi ya, bukan pas lagi nyebokin. Aku bersihin pelan-pelan karena sekali lagi kulit bayi itu kan dia masih sensitif dan sangat tipis ya permukaan kulitnya, jadi harus hati-hati banget, ekstra. Aku ngebersihin secara bertahap gitu, hari ini terus nanti 2 hari ke depan gitu, gak yang setiap hari, karena aku takutnya nanti kalau misalkan kita gesek terus tuh nanti akan menimbulkan iritasi. Jadi aku kasih jeda aja untuk membersihkan semua gajeh-gajeh ataupun lemak-lemak yang masih tertinggal di dalam ini permukaan kulit genital bayi aku itu. Nah bahan yang aku pakai waktu itu untuk menyembuhkan jamur ataupun ruam di daerah kulit yang ketutupan sama popok itu adalah pertama minyak. Ya benar banget, yaitu aku pakai olive oil dan juga coconut oil, minyak zaitun dan minyak kelapa. Tapi dia yang benar-benar murni minyak kelapa dan juga minyak zaitun. Jadi minyak kelapa ini atau virgin coconut oil ini dia namanya dikenal orang-orang tuh biasanya beda-beda ya. Ada yang taunya tuh extra virgin coconut oil, ada yang taunya tuh EVCO, ada juga yang taunya VCO doang. Nah itu sama ya moms. Sedangkan yang minyak zaitun ini juga kurang lebihnya kayak gitu. Ada yang taunya extra virgin olive oil, ada yang taunya olive oil doang atau Evo kayak gitu, sama semuanya. Jadi 2 minyak ini selalu aku pakai sehari-hari untuk merawat kulit anak aku, tapi area popok aja ya, nggak seluruh badan juga. Kalau seluruh badan ya aku pakai minyak telon. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan kulit bokong bayi itu udah ditutup sama popok, pastinya dia kulitnya akan lembab, terus juga yang ketempelan yang namanya bakteri dan kuman ya. Yang suka menjadi pertanyaan moms, kalau virgin coconut oil ini atau VCO ini biasanya dia kayak yang putih-putih gitu ya. Kalau ini kan bening, tapi bening ada sedikit putih-putihnya tuh moms bisa lihat. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Pokoknya kayak putih-putih gitu ya, dia lebih kental. Nah itu moms tenang aja, karena VCO ini kalau dia kena suhu yang dingin dia bakal membeku. Tapi kalau moms mau merubah si VCO ini menjadi bening lagi, kan bisa celupin aja ke air anget aja, nggak usah air panas ya, air anget gitu, tunggu beberapa saat nanti bakal bening lagi VCO-nya. Tidak perlu dibuang ya moms, bukan berarti itu VCO kalian kadaluarsa, no, tidak. Dan ini tuh bagus banget, aku udah coba selama kurang lebihnya 6 bulan dan memang benar-benar menghindarkan kulit anak aku dari yang namanya ruam popok, terus juga lebih menutrisi kulit. Suka banget pokoknya aku sama 2 minyak ini, kalian harus coba. Saking sehatnya dan alaminya, ini tuh bisa diminum gitu, bisa diminum begitu aja tanpa embel-embel dimasak atau apapun. Jadi murni gitu kan, bisa langsung minum aja, seriusan, karena di sini ada tulisannya bisa untuk diminum. Selain menyembuhkan ruam popok juga biasanya karena adik aku sering yang namanya sariawan, dia juga sering pakai ini sih, minyak kelapa ini. Tinggal ditetep aja di bagian yang sariawan, sembuh cepat tanpa sakit.
tanpa perih. Nah, nyambung lagi ke cerita yang tadi ya, setelah aku memberhentikan salep yang diberikan sama dokter, aku langsung beralih ke minyak zaitun dan juga minyak kelapa ini kan. Itu selang berapa ya? Kalau nggak salah 2 minggu. 2 minggu itu langsung yang bintik-bintik putihnya itu hilang begitu aja. Tapi aku juga membersihkan selalu daerah daerah yang terkena bintik-bintiknya itu, terkena ruamnya bisa dibilang ya. Jadi setelah bayi aku ganti popok tuh selalu aku keringin dulu. Pokoknya kalian sebelum mengganti popok yang baru itu pastikan daerah bokong, daerah popok itu sudah kering, bener-bener yang kering maksimal. Karena kalau misalkan nanti masih basah dan di dalamnya itu lembab, kalau kita kasih pakai pampers atau popok, itu bisa memicu timbul lagi ruam popoknya. Kalau aku kemarinnya saking parnonya, takutnya kalau ini masih basah atau masih lembab kayak gitu, aku sampai yang harus tiup-tiup dulu gitu waktu si Kara masih umur 2 bulan dan malam-malam aku ganti popoknya dia gitu. Tuh aku sampai yang aku kipasin, aku tiup-tiupin gitu biar bener-bener kering gitu, terus diraba-raba juga. Tapi kalau moms di rumah nggak perlu kayak gitu juga kali ya. Kalau udah dipastiin kering ya udah langsung aja diganti popoknya. Nah, selain aku pakai itu 2 minyak ajaib itu, aku pakai juga yang namanya Sudocreme. Ini aku pakai kalau misalkan ruamnya itu udah kelihatan kayak misal merah-merah gitu kan, merah-merah atau digigit serangga atau biang keringat, pokoknya timbul kemerahan aja mau di punggung, mau di daerah diapersnya, di daerah kulit yang terkena diapers, ataupun di lipatan-lipatan apapun. Kalau misal udah merah-merah, kadang juga kan daerah sini ya, leher tuh ya, daerah leher kan suka iritasi yang merah-merah gitu kan. Nah, itu aku langsung pakein aja Sudocreme. Aku udah pernah review Sudocreme ini, hasilnya bagus banget, aku masih pakai sampai sekarang. Sebagus itu, bukan hanya bisa dipakai untuk bayi tapi juga dewasa juga bisa pakai loh, Mam. Aku sering pakai juga ini kalau misal lagi digigit serangga ya kan, terus kan merah-merah, terus beruntusan gak jelas gitu, aku pakein aja, langsung sembuh, langsung hilang kemerahannya. Karena itu sangat bermanfaat bagi umat manusia di dalam rumah aku gitu. Bayi aku pakai, bapaknya juga pakai. Aku pikir juga untuk Sudocreme ini dia bahannya tuh nggak yang keras juga, karena sekali lagi baby care cream, jadi ini aman untuk bayi, otomatis juga aman untuk orang dewasa ya. Nah, itu dia moms, produk yang aku pakai untuk menyembuhkan ruam ataupun jamur yang ada di daerah kulit anak aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, silahkan untuk share sebanyak-banyaknya, like, subscribe juga, komen di bawah kalau misal kalian punya produk lain yang mungkin aku juga belum tahu. Kalau misalkan kalian merasa ada yang kurang sreg di hati moms, ya udah nggak usah diikuti. Kalau misalnya kalian merasa cocok untuk ikutin cara aku, silakan untuk kalian praktekkan di rumah juga. Tapi aku juga tidak melarang kalau misal kalian juga masih pengen cari-cari alternatif lain selain yang aku jelasin di video ini. Selalu menjadi moms yang bahagia di depan bayi kita. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.